Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zian Nabila dengan NIM P2722902501 dengan prodi D3 Terapi Bicara. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Konten YouTube dalam Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini. Teman-teman, pernahkah kalian melihat anak kecil yang bisa bernyanyi atau berbicara dalam bahasa Inggris hanya karena sering menonton YouTube? Fenomena ini menarik untuk kita bahas karena di balik manfaatnya, YouTube juga menyimpan dampak yang perlu diwaspadai. Jadi, teman-teman, tujuan saya menyampaikan presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konten YouTube dapat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, baik dari sisi positif maupun negatifnya, serta bagaimana peran orang tua dalam mendampinginya. Langsung saja yang pertama yaitu ada pembahasan. YouTube menjadi tontonan favorit anak-anak dan sering digunakan orang tua sebagai sarana belajar. Melalui video berwarna dan musik menarik, anak dapat memperkaya bahasa serta memahami hal baru. Namun, tidak semua konten YouTube berdampak baik. Sebagian justru bisa mempengaruhi cara anak berbicara dan berinteraksi. Karena itu, penting memahami bagaimana YouTube berperan dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Selanjutnya itu ada bahasa dalam perkembangan anak. Bahasa sendiri itu merupakan alat komunikasi utama untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan. Pada usia dini, kemampuan bahasa sangat penting karena mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Melalui konten YouTube yang edukatif, anak dapat belajar bahasa kosakata, pengucapan, dan pemahaman makna dari percakapan. Selain itu, paparan bahasa yang beragam dari video juga membantu anak mengenali berbagai intonasi, ekspresi, dan gaya berbicara. Dengan bimbingan orang tua, YouTube bisa menjadi sarana interaktif yang dapat memperkaya kemampuan berbahasa dan meningkatkan rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi. Selanjutnya itu ada dampak positif YouTube terhadap bahasa anak. Yang pertama itu ada meningkatkan kosakata, yaitu melalui tayangan video edukatif seperti lagu, cerita, dan animasi, anak dapat mempelajari banyak kata baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Pengulangan kata dan komunikasi antara suara dan gambar membantu anak memahami makna dengan cepat. Dengan cara ini, anak belajar mengenal kosakata seputar benda, warna, dan aktivitas sehari-hari secara alami dan menyenangkan. Yang kedua itu ada pengenalan bahasa asing. Paparan konten berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris seperti lagu anak dan video pembelajaran dasar memberikan kesempatan bagi anak untuk mengenal bunyi serta pelafalan bahasa lain. Usia dini merupakan masa terbaik untuk menyerap bahasa, sehingga melalui YouTube, anak dapat memulai berbicara. Anak mulai terbiasa mendengar dan meniru bahasa asing secara spontan tanpa tekanan belajar formal. Selanjutnya itu ada melatih kemampuan mendengar. Menonton video di YouTube membantu anak mengenali berbagai bunyi, intonasi, dan pelafalan kata. Melalui lagu dan cerita, anak belajar memahami makna dari apa yang didengar. Dengan pendamping orang tua, kegiatan ini dapat melatih fokus serta memperkuat kemampuan mendengar sebagai dasar perkembangan berbahasa. Yang keempat itu ada menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Video cerita dongeng dan animasi di YouTube membantu anak mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Setelah menonton, anak sering meniru dialog atau menciptakan versi cerita mereka sendiri. Aktivitas ini bukan hanya melatih bahasa, tetapi juga memperkaya daya pikir, keberanian berbicara, serta kemampuan menyampaikan ide melalui kata-kata mereka sendiri. Yang selanjutnya itu ada dampak negatif YouTube terhadap bahasa anak. Yang pertama itu ada keterlambatan berbicara atau speech delay. Terlalu sering menonton YouTube membuat anak lebih banyak menjadi pendengar pasif dan kurang melakukan interaksi dua arah. Anak hanya menyerap informasi tanpa merespon secara verbal, sehingga kemampuan berbicara berkembang lebih lambat. Kurangnya komunikasi langsung dengan orang tua atau lingkungan sekitar dapat menyebabkan kesulitan mengekspresikan diri melalui bahasa. Yang kedua itu ada kecanduan layar dan kurangnya fokus. Menonton video dalam waktu lama dapat menyebabkan anak sulit fokus pada kegiatan lain, seperti belajar atau berinteraksi.
Kecanduan layar sendiri juga bisa mengurangi minat anak untuk berbicara dan berinteraksi secara langsung. Jika ini dibiarkan, hal ini dapat menghambat perkembangan bahasa, kemampuan konsentrasi, dan kepekaan sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu ada paparan konten yang tidak sesuai. Tidak semua video di YouTube sesuai dengan konten anak. Beberapa konten mengandung bahasa kasar atau perilaku yang tidak pantas untuk ditiru. Anak usia dini cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar tanpa memahami konteksnya. Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk memastikan anak hanya menonton konten yang aman dan mendidik. Yang keempat itu ada menurunnya interaksi sosial. Ketika anak menghabiskan waktu terlalu lama di depan layar, mereka kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya. Padahal, interaksi sosial sangat penting untuk melatih kemampuan berbicara, mendengar, dan memahami ekspresi orang lain. Anak yang kurang berinteraksi secara langsung cenderung memiliki keterampilan bahasa dan sosial yang lebih rendah. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa YouTube memiliki dua sisi, yaitu sebagai media pembelajaran yang menarik dan sekaligus sumber resiko bagi perkembangan bahasa anak. Dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat, YouTube dapat memperkaya kosakata, meningkatkan imajinasi, serta membantu anak berkomunikasi lebih baik. Namun, tanpa kontrol, anak berisiko mengalami keterlambatan bicara dan gangguan interaksi sosial. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi secara bijak dan bantu anak-anak mendapatkan manfaat terbaik dari apa yang mereka tonton. Berikut adalah daftar pustaka referensi yang saya ambil, ada 5. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi bersama. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.